Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudaraku semua selalu dalam lindungan Tuhan. Senang sekali rasanya dapat menjumpai saudara hari ini dalam acara santapan rohani Hosana bersama saya Penatua Orpa Lau Laukoli. Saat ini kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan yang saya pilih dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, kami muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan indah yang Allah masih beri bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk tidak saja membaca, tapi kami mampu untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Beginilah bunyi firman Allah. Di bawah perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibarat hidup ini adalah suatu perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, kita akan dituntut untuk memilih mana jalan yang terbaik. Apa kita mengikuti pemandu atau kita mengikuti keinginan kita? Jika kita mengikuti pemandu, maka so pasti bahwa kita akan selamat sampai pada tujuan. Tetapi sebaliknya, jika kita mengikuti kemauan kita sendiri, bisa saja kita binasa. Demikian juga bacaan kita pada saat ini. Kita mau patuh kepada Tuhan atau tidak? Kita mau pilih jalan yang sempit atau jalan yang lebar? Nah, kita akan belajar dua hal pada saat ini. Yaitu yang pertama, ayat bacaan ini memberi perbandingan hidup antara orang benar dan hidup orang fasik. Hidup orang benar dicirikan seperti mau melakukan hal-hal benar, taat kepada firman Tuhan, mampu melakukan kasih, dan terpisah dari persekutuan orang-orang yang sering berbuat dosa. Sedangkan hidup orang fasik dicirikan seperti orang yang tidak tinggal dalam firman Tuhan dan yang kesukaannya adalah berbuat dosa. Yang kedua, hasil apa yang didapat dari dua kelompok tadi? Orang benar akan memperoleh sumber hidup yang tidak akan habis-habisnya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 8, yakni, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan hukumku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, dan apa yang diperbuatnya akan berhasil. Hal ini menjadi sebuah jaminan bagi kita. Tetapi bukan berarti kita hidup tanpa masalah
atau tantangan. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa orang benar akan mengetahui kehendak dan berkat Allah. Kalau demikian, masihkah kita mau lari atau menghindari tantangan atau masalah yang ada di depan kita? Hasil yang didapat orang fasik, mereka akan seperti sekam yang ditiup angin. Hal ini merupakan gambaran sebagai kekuatan yang tidak dilihat, namun akan menghancurkan mereka. Mereka juga akan terlepas dari kasih Allah dan ada dalam penghukuman Allah. Mereka tidak tahan penghakiman dan akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Bahkan mereka akan menuju kebinasaan. Dan hukum yang diterima orang yang berbuat kejahatan adalah pasti. Hukuman itu bisa berupa kutukan atau penderitaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Firman hari ini mau bilang kepada kita semua bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang menuju keselamatan dan jalan yang menunjukkan pada kita tujuan dan arah yang pasti. Jadi kalau kita mengikuti rute yang benar, walau banyak tantangan dan rintangan di depan, tetapi kita akan mampu sampai dengan selamat. Mungkin kita melihat jalan orang fasik lebih baik dari kita. Walaupun begitu, kita tidak perlu iri atau cemburu, karena firman Tuhan bilang bahwa mereka akan cepat berlalu, dan mereka tidak akan mampu bertahan, bahkan akan dihukum. Jadi, tetaplah di jalan yang sempit, karena itu adalah jalan keselamatan. Kita tidak perlu mencari jalan yang gampang, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Tetaplah memilih jalan Tuhan, karena itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Biarlah Roh Kudus terus berkuasa dalam hati kita, untuk kita dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita amini firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk firman yang telah diperdengarkan bagi kami. Dan biarlah kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam langkah-langkah hidup kami. Sehingga kami diberi kekuatan, kami diberikan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ketika kami memiliki tujuan dan arah yang pasti, kami percaya bahwa kami akan diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami bersyukur. Amin. Kekasih Tuhan, demikianlah renungan singkat untuk kita saat ini. Semoga setiap kita diberkati melalui firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.